Oke, saya akan memberikan sedikit tutorial singkat mengenai bagaimana cara melakukan stropping atau penghalusan pada edge mata pisau supaya tetap tajam. Ya, sebenarnya kita harus melihat ya, sebenarnya pisau itu apakah perlu untuk dilakukan pengasahan dengan menggunakan batu asahan. Ya, ini jangan pernah mengasah pisau menggunakan batu asahan yang double side seperti ini ya. Ini kasar ini ya. Ini ya, ini kasar sekali. Ya, jadi untuk pisau-pisau yang sudah tajam sayang kalau pakai ini karena edge-nya, sudutnya akan berubah. Ya, kalau memakai batu asahan alam ini yang halus, ini masih oke, nggak masalah. Tapi kalau sudah tajam, saya sarankan kita siapkan kertas amplas, ya, kertas amplas ini, ya, ini beli yang nomor 1000, beli kertas amplas yang nomor 1000, ya. Kemudian kita plester di kaca seperti ini, ya. Kemudian kita beli autosol. Ini autosol ya, autosol untuk polish metal ya, untuk memoles logam ya. Kita berikan autosol pada tepi sini ya. Lalu dengan menggunakan ini dikasih tatakan ya, ini toilet paper, tisu toilet saya untuk tatakan. Kemudian dengan kaca yang diberi amplas ini kita gosok, kita arahnya waktu maju kita tekan, mundur jangan ditekan ya. Jadi gosok seperti ini, harus sabar ya. Ingat ya, kalau untuk stropping jangan pernah berharap untuk cepat selesai, karena kalau terburu-buru maka hati-hati bisa terkena pisau, atau yang kedua sudut edge-nya bisa berubah malah nanti jadi tumpul ya. Jadi misalnya sudut edge-nya ini landai, kita usahakan dia selandai mungkin dengan edge-nya. Kita miringkan 20 derajat, kita gosok di sudutnya ini, bolak-balik ya, depan belakang. Hati-hati ya, karena ini tajam sekali pisaunya. Tentunya untuk masing-masing pisau punya karakteristik sendiri-sendiri. Misalnya pisau lipat ini ya, ini stainless ya. Kemungkinan bajanya sejenis tipe 420 atau yang lain ya. Baja China kadang-kadang mereka punya penamaan nomor sendiri ya. Tapi jangan pernah kita memberikan standar yang terlalu tinggi bahwa pisau ini harus slice papernya smooth seperti pisau misalnya dengan bahan baja ini bekas per kendaraan ya. Tentunya beda, tingkat ketajamannya beda. Setelah menggunakan kaca yang diberi amplas ya, maka kita menggunakan kaca biasa, tetap diberikan autosol ya. Setelah diberikan autosol ya, kita gosok ini ya. Setelah satu sisi kita gosok kira-kira 100 kali, 100 kali gerakan ya. Nanti kita balik, kita kasih autosol lagi nanti ya, baru kita gosok lagi. Harus ekstra hati-hati, terutama untuk pisau-pisau yang tajam sekali ya. Ini ya, kira-kira 100 kali maju mundur ya. Ini untuk stropping. Stropping beberapa orang menggunakan kulit, ada juga ya. Kemudian setelah kita melakukan ini, kita lap ya, ini kita lap ya, misalnya kita lap. Untuk mengetes ketajaman pisau, jangan pernah memegang edge mata pisaunya ya, karena yang pertama bahaya, yang kedua tangan kita mengandung garam mineral yang menyebabkan bisa terjadinya korosi ya. Cukup kita pakai kertas, kita lihat kalau dia sudah seperti ini ya udah cukup ya, nggak usah kita standarnya terlalu tinggi, karena setiap pisau memiliki edge tension yang sendiri-sendiri. Kalau kita pakai sudutnya kecil seperti ini dengan ketajaman yang sudah maksimal, hati-hati kalau terjadi benturan yang keras, gampang terjadi chipping atau rompal ya. Itu kenapa pabrikan-pabrikan pisau cenderung untuk memberikan asahan, sudut asahan atau edge-nya itu sudutnya besar sehingga mencegah terjadi rompal, tapi ketajamannya kurang maksimal. Pisau lipat ini mereknya Gerber Made ya. Dulu saya beli sekitar ya 60.000 80.000, ini murah. Tapi baja-baja China itu kita tahu bahwa mereka menggunakan baja standar yang diberikan
tungsten woods ya, diberikan komponen tungsten. Jadi meskipun kromiumnya mungkin tidak terlalu tinggi atau karbonnya tidak terlalu tinggi, meskipun itu mungkin baja biasa standar, tapi dengan pemberian tungsten maka kekerasannya, edge retentionnya dan toughness atau hardnessnya juga akan meningkat. HRC-nya kemungkinan bisa sekitar 50 sekian lah, 56, 55 ya, mungkin setara dengan 440C atau yang lain. Tapi pisau ini sudah saya pakai 7-8 tahun, tetap masih bagus ya. Meskipun dia locknya udah parah, ini udah saya resin segala macam ya, tapi tetap masih bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Meskipun ketajamannya jangan dibandingkan dengan yang menggunakan bahan baja per seperti ini ya. Tentunya dia nggak kuat. Kalau kita pakai sudutnya terlalu kecil, maka pada saat kita potong barang yang keras ya, gampang untuk terjadi chipping atau rompal. Oke, itu. Jadi jangan sekali-kali menggunakan asahan-asahan yang kasar seperti ini, maka karena dia akan merubah sudut bevelnya, bevel edge-nya pisaunya akan berubah dan nanti akan baret-baret nggak karuan. Untuk pisau-pisau yang mahal, yang premium, saya sarankan ini ditutup dengan lakban supaya jangan terjadi baret ya. Kecuali kalau pisau-pisau lapangan ya nggak masalah ya. Tapi kalau pisau yang premium ini kita kasih lakban dulu, baru kita asah ya, baru kita stropping. Ada yang menggunakan kulit stroppingnya ya, cuman untuk kulit saya kurang sukanya karena kalau menggunakan autosol nanti kulitnya jadi gembel, jadi lembab ya, malah nanti nggak enak. Saya cenderung menggunakan amplas 1000 dan menggunakan kaca. Oke, itu aja kira-kira sekilas mengenai ini. Terus nanti ada lagi pisau-pisau yang serrated ya. Pisau serrated itu jadi seperti misalnya pisau-pisau dapur seperti ini ya. Victorinox untuk pisau buah seperti ini, dia edge-nya ini serrated, bisa kita stropping juga tetap menggunakan autosol dan menggunakan chopstick sumpit ya. Kita geser seperti ini satu-satu. Sebenarnya ada asahan Victorinox yang seperti pen ya, seperti pipa seperti ini ada, kita bisa beli ya. Kalau nggak ada kita bisa pakai chopstick ya, kita beri autosol, kita stropping satu-satu. Butuh kesabaran ekstra tapi hasilnya akan maksimal. Oke, itu aja kira-kira sedikit tips dan trik dari saya untuk melakukan pengasahan stropping pada sebuah pisau ya. Jadi kalau misalnya tidak mau membuat perubahan pada sudut bevel, jangan menggunakan batu asahan itu ya, sayang sekali. Oke, itu aja.